Pertanyaan berikut dari Mejo. Shalom pendeta, saya mau bertanya, bagaimana dengan merayakan Hari Ibu di dalam gereja pada jam ibadah? Silakan pendeta. Saya mau persilakan dulu Jeffrey dengan Salomo dulu ini. Dan pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bagaimana? Iya, pertanyaan yang bagus. Jeffrey dan Salomo, tolong kasih pendapat dulu. Ya, ini kalau dibilang kasih pendapat berarti pendeta akan meluruskan gitu kan. Betul sekali. Oke, saya pun hanya memberikan pendapat nanti. Ya, saya berangkat dari 10 hukum pendeta. Dalam 10 hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu gitu. Jadi merayakan hari ibu di gereja, di Alkitab sendiri ada ayatnya mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua. Lebih spesifik lagi pertanyaannya adalah ibu. Jadi menurut saya nggak apa-apa kita merayakan hari ibu di gereja karena tidak melanggar hukum, bahkan itu adalah anjuran, kita menjalankan anjuran hukum juga gitu. Mungkin itu dari saya pendeta. Terima kasih. Salomo mau tambahkan? Cukup pendeta. Oke. Terima kasih Jeffrey. Satu poin yang sangat penting yang tadi Saudara Jeffrey sebutkan tentang perintah yang kelima dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi hormati ayah dan juga hormati ibu. Nah, pada waktu kita mengatakan merayakan hari ibu, apakah ada format yang ditentukan di dalam perayaan hari ibu? Waktu kita katakan perayaan hari ibu, biasanya disebutkan dengan istilah memperingati hari ibu. Sebab saya belum pernah melihat suatu tulisan yang mengatur formatnya seperti apa. Ini bukan berbicara dalam gereja ya, tetapi dalam suatu bangsa, dan hari ibu di berbagai tempat beda-beda. Di Indonesia mungkin jatuh kurang lebih bulan Desember, di negara yang lain mungkin jatuh bulan Juni dan lain sebagainya, dan mempunyai latar belakang sehingga pemerintah dari suatu negara mengambil suatu keputusan menjadikan tanggal tersebut sebagai tanggal di mana semua rakyatnya mengingat jasa-jasa dari seorang ibu. Sekarang, apakah kita mengatakan ini tidak bisa terjadi? Ayat-ayat Alkitab menyebutkan bahwa kita harus menghormati. Bagaimana kalau waktu kita beribadah pada suatu hari ibadah, hari yang ke-7, hari Sabtu, hari Sabat, dan itu bertepatan pada hari ibu yang ditentukan di suatu negara tertentu? Apakah kita mengatakan jangan kita sempat menyebutkan ibu, jangan sampai lagu pembukaan dalam ibadah ini ada kata ibu, sebab kalau ada kata ibu artinya ini merayakan hari ibu? Tidak boleh. Semua yang ada kaitan dengan ibu tidak boleh kita lakukan pada hari Sabat ini, karena ini adalah hari ibu. Kalau kita sebutkan kata ibu, kita dianggap merayakan. Saya pikir bukan demikian yang diajarkan oleh Alkitab. Mungkin pertanyaan ini muncul oleh karena ada hari-hari yang dirayakan yang latar belakangnya itu bukan sekedar penetapan suatu hari oleh suatu negara, suatu pemerintahan untuk menghormati sosok tertentu atau untuk menghormati akan kelompok tertentu, tetapi hari itu sudah merupakan suatu pencampuran latar belakang yang mengkaitkan Alkitab, menggunakan latar belakang yang non-Alkitab, lalu dibuat itu menjadi hari raya dari salah satu tokoh yang ada di Alkitab. Sehingga terjadi pencampuran antara latar belakang yang tidak alkitabiah untuk melakukan sesuatu
yang peristiwa itu terjadi di dalam Alkitab. Sehingga orang yang melakukan itu hatinya akan tidak merasa tentram. Apakah saya sedang melakukan suatu perayaan untuk merayakan latar belakang dari hari ini, atau saya sedang merayakan peristiwa yang betul-betul terjadi di dalam Alkitab. Ya. Jadi kalau kita menyanyikan lagu tentang ibu, saya tahu ada lagu-lagu di dalam buku himnal gereja tentang ibu, tentang doa ibu. Kalau itu kita nyanyikan pada hari ibu, apa salahnya? Justru itu menolong orang-orang muda, anak-anak, untuk menghormati ayahnya dan ibunya. Oh, coba kita lihat teladan Tuhan Yesus. Sampai di atas kayu salib pun, dia katakan di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-27, dia katakan kepada salah seorang muridnya, dia katakan, inilah ibumu. Dia ingat akan ibu. Jadi hari-hari istimewa itu, biarlah kalau itu kita juga peringati, atau kita ambil tema dari hari-hari istimewa itu menjadi tema dari kebaktian pada hari Sabat, yang mungkin sehari setelah hari tersebut kebaktian itu terjadi, atau kebaktian itu terjadi mungkin 3 atau 4 hari tapi mau dikaitkan. Kalaupun kebaktian itu bertemakan tentang ibu, maka tidak ada salahnya kita mengajarkan orang-orang muda kita tentang hormat kepada ibu. Tetapi ingat, di dalam semua pusat ibadah, di dalam semua ibadah, ya, pusat dari satu ibadah haruslah pencipta. Jadi walaupun kita berbicara tentang ibu, kita berbicara tentang ayah, kita berbicara tentang kepahlawanan seseorang dan lain sebagainya, ingat, kita tidak berhenti di situ. Tetapi kita harus membawa semua yang beribadah untuk mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kasih Tuhan, dan dengan kasih dan kebesarannya itu, maka ia telah memberikan kebahagiaan melalui hadirnya ibu, melalui hadirnya ayah, dan hal-hal yang lainnya. Kurang lebih demikian. Terima kasih.